Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Agnes Silvano. Saya kelas 1A dengan NPM F0G020008. Di sini saya akan menyaksikan video saya tentang sistem pernapasan. Selamat menyaksikan ya teman-teman video saya berikut ini. Organ pernapasan pada manusia. Dalam bernapas, manusia menggunakan organ-organ berikut ini, yaitu hidung, faring, laring, trakea atau tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Organ pertama adalah hidung. Dalam bernafas, fungsi hidung adalah untuk menyaring udara yang masuk dari kotoran dan debu oleh rambut hidung. Selain itu, hidung juga berfungsi untuk menyesuaikan suhu dan melembabkan udara yang masuk oleh selaput hidung. Organ yang kedua yaitu faring. Faring berfungsi sebagai tempat pertemuan rongga hidung atau saluran pernapasan dan rongga mulut atau saluran pencernaan, atau juga sebagai jalan bagi udara dan makanan. Organ yang ketiga yaitu laring atau teka atau jakun. Pada laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis dapat membuka dan menutup. Epiglotis menutup saat kita menelan makanan supaya makanan tidak masuk ke tenggorokan, melainkan menuju ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Itulah alasan kenapa kita tidak boleh berbicara saat makan, supaya makanan tidak salah masuk ke saluran pernapasan. Yang berikutnya ada pita suara. Pita suara adalah selaput lendir yang dapat bergetar menghasilkan suara. Keempat adalah trakea atau tenggorokan. Dalam trakea atau tenggorokan terdapat lapisan lendir dan jaringan yang disebut silia, yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang tidak tertangkap oleh laring sebelum masuk ke paru-paru dan mendorongnya keluar menuju mulut. Organ berikutnya yaitu bronkus. Bronkus adalah percabangan trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Maka bronkus juga ada dua, yaitu bronkus kanan adalah percabangan yang menuju paru-paru kanan dan bronkus kiri yaitu percabangan yang menuju paru-paru kiri. Organ berikutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Percabangannya tentu saja lebih kecil daripada bronkus. Organ berikutnya yaitu alveolus. Alveolus adalah gelombang paru-paru sebagai ujung dari bronkiolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Jadi, paru-paru terdapat organ yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Organ berikutnya adalah diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan berupa otot yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Diafragma berfungsi untuk membantu proses pernapasan, yakni mengatur keluar masuknya udara melalui kontraksi otot. Setelah mengetahui organ pernapasan manusia, sekarang kita memasuki proses pernapasan manusia. Proses pernapasan manusia terbagi dalam dua jenis, yaitu inspirasi dan proses menghirup udara, dan ekspirasi atau proses menghembuskan udara. Pada proses inspirasi atau menghirup udara, diafragma berkontraksi dan bentuknya mendatar. Otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga paru-paru dan rongga dada mengembang. Maka udara yang kaya oksigen akan masuk ke paru-paru. Pada proses ekspirasi atau menghembuskan udara, diafragma berelaksasi dan bentuknya jadi melengkung ke atas. Otot-otot antar tulang rusuk berelaksasi sehingga paru-paru dan rongga dada menghempis. Maka udara yang kaya karbon dioksida akan keluar dari paru-paru. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang jenis pernapasan manusia. Pernapasan manusia ada dua jenis, yaitu
pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama yaitu pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut yaitu pernapasan yang menggunakan diafragma. Pernapasan dada dan pernapasan perut terjadi secara bersamaan ketika kita bernafas. Baik, mungkin itu saja penjelasan dan video singkat saya tentang sistem pernapasan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.